Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat keputusan nomor 03 tahun 2023 tentang pengukuhan personalia pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Batanghari masa bakti 2022 sampai 2026, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan pertama, mengukuhkan Dewan Personalia Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Batanghari masa bakti 2022-2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini, dan lampiran tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini. Saudara-saudari pengurus KONI Kabupaten Batanghari masa bakti 2022-2026 yang saya banggakan. Sebelum secara resmi dikukuhkan dan dilantik, saya ingin bertanya dan mendapatkan jawaban saudara-saudara sekalian. Apakah saudara-saudara bersedia untuk mengucapkan janji prastia kepengurusan anggota KONI Provinsi Jambi? Terima kasih Bang. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Parpora yang baru ya, terima kasih Bang. Yang terhormat seluruh OPD yang telah hadir pada acara pelantikan ini, abang-abang, senior-senior, ibu-ibu yang kami hormati dan kami banggakan, seluruh pengurus cabur dan anggota KONI. Salam olahraga. Salam olahraga. Salam olahraga. Terima kasih Bapak Bupati Batanghari, Abang saya Muhammad Fadil Arif, yang juga Ketua PSSI Provinsi Jambi. Hormati Bapak Komandan Dandim 0415, tamu wakilin Abang saya Beni. Kalau berprestasi, dia akan dipuji dan dipuja-puja oleh pendukungnya, sehingga anak-anak gitu, adik-adik gitu dari injak tanah lagi macam diulai pada terbuai lah dengan itu, sehingga prestasinya tidak meningkat lagi. Kemudian kalau dia kalah, dikata-katai minta ampun, mulai dari pelatih jadi katai sampailah ke pemainnya sampai ke pengurusnya. Itu tipikal kalau di sepak bola itu sama dengan supporternya Liga Inggris, gampang muji gampang nyaci. Dengan tipikal begini, Tandri dan kawan-kawan semua harus tahan, karena ini karakter dari masyarakat kita. Kita tidak boleh nyerah dengan itu. Kita harapkan KONI Batanghari yang baru ini bisa menyusun program kerjanya dengan efektif, ya, dan menggunakan anggaran dengan efisien. Karena kita tahu pasti terbatas anggarannya. Nah, yang hebat tuh KONI Provinsi Jambi lah. Ya, saya salut kalau soal anggaran. Jakati jalan juga deh kan. Karena saya kebetulan ketua PSSI Provinsi Jambi, saya tanya ke pengurus, kita ini sepak bola Jambi ini ada dari KONI. Wah Pak katanya, jangan kita dia udah sarung katanya.
Hebat Pak Budi nih. Dalam keadaan kesengsaraan masih jalan ya Pak Haji. Dan ini salah satu tipikal orang yang cinta olahraga, bahwa dia tidak akan mengeluh dengan keadaan, dia tidak akan menyerah dengan keadaan. Apa yang bisa dibuat kita buat. Nah, ini salah satu jiwa sportif tadi ya. Bagaimana kita berhasil dengan jalan yang berbeda-beda. Yang jadi masalah di tempat kita ini niatnya sama, bahwa olahraga ini adalah salah satu pembinaan SDM. Bagaimana kita membentuk karakter anak-anak gitu, adik-adik kita menjadi karakter yang kuat, sehingga nanti pada saat dia dewasa, dia menjadi orang yang tangguh, orang yang bisa menyenangkan dirinya, orang yang bisa menyenangkan keluarganya, terserah apapun profesinya nantinya. Nah, proses ini yang kadang-kadang tidak seiring sejalan antara pemerintah, pengurus olahraga. Nah, di Batanghari kita harapkan itu tidak terjadi. Jangan sampai niat yang sama, tapi jalannya tidak sama-sama. Saya alhamdulillah tadi nengok kawan-kawan ini pakai baju seragam, sama dengan Pak Kapolres, sama dengan kami di Pemda dari Kodim. Niatnya baju seragam itu, bagaimana seragam itu terinternalisasi ke diri kita, sehingga ada keseragaman berpikir dan keseragaman bertindak. Ini kadang-kadang baju juga seragam, cakapnya macam-macam. Sudah rapat, lah diputuskan, keluar dari rapat, sebenarnya saya tidak setuju dengan tadi. Kenapa? Sebenarnya kalau sudah diputuskan, tidak boleh tidak setuju lagi. Pada saat tidak setuju di dalam rapat itu nyampaikannya. Pada saat itu sudah menjadi keputusan, ini sudah menjadi amanah bersama yang harus kita jalankan. Sama dengan Pak Budi ini, sama dengan Tandri. Pada saat dia sudah dilantik dikukuhkan, tidak ada lagi perdebatan. Oh, itulah pengurus yang sah. Itulah yang harus kita support sama-sama. Tidak ada lagi. Orang yang terlalu sering melihat masa lalu, dia akan lupa menyiapkan masa depan. Saya sering analogikan orang bawa mobil. Kalau kebanyakan nengok spion, numbur dia. Nengok spion itu sekali be. Banyak nengok ke depan. Maka dibuat orang Jepang, kaca mobil itu lebar depan, kaca spion itu kecil, supaya yang lebar ini ditengok besar-besar. Jangan nengok yang kecil itu lama-lama kan. Nah, kalau ada yang kecil itu dihilangkan. Dan ini tantangan kita bersama, bukan di tempat kita. Banyak tempat lain juga ke olahraga ini tantangannya begitu. Nah, kita akan besok cabur-cabur di Batanghari juga begitu. Bagaimana dia sinergi dengan pengurus KONI sebagai penyusun rencana besarnya, dan ini disinkronkan dengan cabur-cabur yang ada. Nah, kami di PSSI juga Pak Budi, Bapak Ibu semua sedang bergejolak juga. Nah, saya besok pagi harus berangkat karena harus ketemu dengan salah satu calon ketua umum. Kalau saya itu cuma pengen nengok apa niat-niatnya untuk menjadi ketua umum. Karena olahraga ini kadang-kadang susah dilepaskan dari politik, Bapak itu semua. Pak Budi ketua KONI juga ketua partai, saya ketua PSSI juga ketua partai. Ya, nah, di Batanghari enggak, Tandri ini bukan ketua partai deh. Nah, cuma enggak tahu ke depan masuk partai bodak kan. Itu juga tidak ada menjadi halangan bagi kita semua Bapak Ibu. Sepanjang kita bisa proporsional, sepanjang kita berproporsional, itu tidak menjadi halangan. Apapun profesi kita tidak akan menjadi halangan untuk kita berkolaborasi, untuk kita bersinergi. Karena perbedaan itu rahmat yang harus dikelola dengan baik. Jangan sampai perbedaan itu menimbulkan perpecahan. Kakak itu sportif, tapi itu tadi kalau tackle dikit ini juga warnanya kan. Saya barusan kejadian Gubernur Kap dilaporkan oleh komisi pertandingan bahwa ada protes ini segala macam. Ya pastilah ada protes itu. Ya, orang kita ini kadang-kadang gitu memang, kalau lah kalah ada hal juga kan. Itu juga tidak menjadi halangan untuk kita melakukan evaluasi. Tadi sampaikan juga bahwa kita akan mengikuti Porprov di tahun 2023 ini. Saya minta tetap dengan skema gitu, Pak Tandri dan kawan-kawan, bagaimana atlet-atlet yang dikirim itu ya atletnya orang Batanghari. Karena APBD-nya APBD Batanghari. Jadi APBD Batanghari itu adalah uang rakyat Batanghari yang harus dirasakan manfaatnya kembali oleh rakyat Batanghari. Lewat pembinaan olahraga tadi. Kalau kita nyata-nyata, habis tanding balik lah ada tuh. Lupa pula nyebut Kabupaten Batanghari kan. Kabupaten apa yang saya bela kemarin itu? Nah, itu Paman Rodi, Pak Yusuf dari rumah ini. Maka saya kadang-kadang saya tidak ketemu calon ketum itu Bang. Karena Indonesia ini kadang-kadang latah deh. Kemarin juga di Gubernur Kap disampaikan oleh Disporra Provinsi bahwa dibolehkan untuk bawa pemain
tataran lah kata orang kan. Saya sampaikan ketua askap Batanghari tidak boleh. Aku seorang asli, nak kalah terserah situlah. Karena ini harus pembinaan, harus kita mulai. Jangan kita pengen instan saja, tidak boleh instan. Olahraga itu tidak akan instan. Orang hebat itu lahir tidak akan instan. Orang hebat lahir dari kompetisi yang hebat. Maka saya sepakat dengan Ketua KONI Batanghari dan Ketua KONI Provinsi Jambi tadi, bagaimana event-event olahraga ini banyak diselenggarakan. Latihan tidak bertanding tidak diguno, bertanding tidak latihan lebih parah lagi. Tidak ada latihan tiba-tiba bertanding. Nah, ini kan patah-patah kakinya kan. Nah, jadi Pak Budi kami sudah siapkan dan nanti kita minta KONI Batanghari juga fasilitasi koordinasi dengan KONI Provinsi beberapa event olahraga. Mungkin Batanghari akan menyelenggarakan tahun ini untuk tingkat provinsi, tapi dengan jadwal KONI Provinsi yang akan kita sesuaikan. Sebagian besar venue-venue olahraga di Batanghari sudah kita rehab, sudah kita benahi. Ini akan menjadi tempat orang latihan dan jadi tempat pertandingan nantinya. Kita pengen ada kompetisi reguler yang dilaksanakan. Semua profesi pasti begitu. Jadi hidup ini adalah kompetisi. Manusia itu saingannya manusia. Dan mungkin manusia bersaing dengan gajah dan gitu. Pasti kalah itulah gajah. Manusia bersaing dengan harimau, pasti kalah itulah harimau. Dan kita tidak hebat untuk ngalahkan. Zaman dulu orang takut dengan harimau. Zaman sekarang jangan harimau. Jejak harimau itu dicari orang sekarang ini kan. Ya, itu tandanya apa? Begitu ganasnya manusia. Begitu tidak sportifnya manusia dengan makhluk hidup lainnya. Nah, di tempat olahraga ini kita ajar sportif, bagaimana hidup kita juga akan mempengaruhi hidup orang lain. Makanya kalau saya nengok kawan saya pas olahraga lah ketahuan. Kalau nyoba hobi makan dewek ketahuan lah di olahraga. Tidak ada ngopokan di dia. Kan? Dia materi mana? Macam itu tak? Dia tes main, nah tidak bisa udah, tidak bisa aja bisnis, tidak dapat gitu. Dia lah makan kalau ya kan. Nah, main bulu tangkis macam itu juga. Saya ini banyak olahraga yang saya geluti. Main bulu tangkis berpasang-pasangan. Kalau lah dia nyalai pasangannya terus, janganlah ajak bisnis. Ngebalak kayak gitu. Karena karakter aslinya akan muncul. Nah, di proses inilah KONI berperan bagaimana karakter aslinya bisa kita ubah. Bahwa manusia itu hidup perlu manusia lainnya. Kita banyak duit tapi tidak ada kawan, tidak ada nikmat. Kita hebat, tidak ada kawan juga ada nikmat. Akan lebih nikmat kalau bisa berbagi antar manusia. Ya. Semuanya Bang Batailah, Ibu Jambi, sehat-sehat saja. Dan pasti ada peran pemerintah di sini. Pemerintah itu diberikan tugas oleh negara bagaimana membina generasi ini, bagaimana meningkatkan SDM. Salah satu salurannya lewat olahraga. Berarti menjadi aneh kalau pemerintah tidak sinergi dengan KONI. Menjadi aneh juga kalau KONI tidak sinergi dengan pemerintah. Nah, saya yakin Pak Budi bisa mengatasi ini semua dengan kedewasaan dia. Kan Pak Budi ini lewat pertanggungan banyak nih. Kompetisinya sudah banyak kan, jadi sudah sangat dewasa untuk memitigasi keadaan-keadaan yang ada, memitigasi risiko-risiko yang ada. Kami ucapkan selamat ya, Tandri dan kawan-kawan semua. Saya tengok lengkap unsurnya tadi, ya, kiainya ada, yang digila ada juga kan. Mungkin di fisik aman tadi ada sipul tadi tengok. Aman lah parkir KONI itu besok, bakal ribut lagi ya. Jadi bagaimana kita memanfaatkan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kita berada dalam suatu organisasi untuk saling melengkapi. Karena manusia dilahirkan Tuhan ke dunia ini tidak sempurna, pasti punya kelebihan dan kekurangan. Bagaimana kita satu wadah untuk saling mengisi. Si A nutupi kekurangan si B, si B nutupi kekurangan si C. Nah, tapi kalau organisasi ini solid, mudah-mudahan niat dan rencananya masih bisa kita capai sama-sama. Belum lagi orang tes polisi, tes tentara nih, perlu sarana yang baik dia. Tengok Pak Bendi dengan Pak Kapolres masih mantap ya badannya kan. Kalau kita ini mulai sempit-sempit celana kita. Nah, ini diharapkan orang yang tubuhnya sehat, jiwanya akan sehat. Karena akan mempengaruhi cara berpikir dan cara bertindaknya. Nah, kita di Pak Budi di Batanghari kami sudah mengangkat pelatih tangguh, pelatih tangguh yang tersebar di semua kecamatan di Kabupaten Batanghari ini. Ini salah satu untuk melakukan pembinaan kepada anak-anak muda kita. Kita tahu tidak mungkin memberantas narkoba, tidak mungkin memberantas kenakalan remaja itu dengan penyuluhan saja. Karena anak generasi milenial, apalagi generasi Z, tidak akan kena dicakap-cakapi macam itu. Dia perlu bukti nyata. Dia perlu nengok apa yang mesti dia dapatkan manfaatnya.
atas program yang kita jalankan. Sehingga ada 16 orang di beberapa cabur yang digemari oleh masyarakat Batanghari, kita angkat pelatih tangguh. Kita siapkan fasilitasnya, dia akan keliling di desa-desa. Mudah-mudahan nanti pertama anak Batanghari dijauhi dari narkoba, kemudian bisa membuat karakternya yang lebih baik lagi. Dan ini tidak bisa instan, Pak Ketua KONI Batanghari ya. Mungkin nikmatnya 15 tahun lagi dari pembinaan pelatih ini. Nah yang bahaya itu orang pengen instan deh, akhirnya pengen kaya mabok dia kan, pengen hebat kolusi dia. Nah, jadi bagaimana dia tahu bahwa hidup itu berproses dan hidup itu perlu perjuangan. Saya juga minta maaf Pak Budi dengan agenda yang padat tadi harus ke Medan ya. Kami pemerintah Kabupaten Batanghari akan selalu mensupport dengan keterbatasan yang ada tentang kegiatan keolahragaan di Kabupaten Batanghari. Kami minta juga Pak Budi, seperti yang saya sampaikan waktu ketemu Pak Budi di KONI dulu, bahwa kami akan menjadi penyelenggara bagi beberapa event olahraga yang kami anggap menjadi minat orang Kabupaten Batanghari. Ya. Insya Allah di tahun ini kita juga akan membangun ya sirkuit balap motor di bawah binaan Pak Soman ya. Untuk melarang orang kebut-kebutan di jalan raya. Karena anak-anak muda sekarang kalau kita melarangnya harus ada tempat saluran. Tidak boleh melarang, kamu tidak boleh ini. Ya kami mesti di mana? Ini harus kita siapkan untuk penyaluran minat dan bakatnya. Karena manusia dilahirkan tadi ada minat dan bakatnya masing-masing. Selamat Pak Budi ya. Semoga kami bisa berprestasi lebih baik lagi di Poprov nanti. Dan saya ingatkan kepada KONI Batanghari, kirimlah anak-anak Batanghari saja. Soal menang kalah belakangan. Tujuan akhirnya bukan menang kalah. Tujuan akhirnya membuat karakter anak-anak itu menjadi lebih baik. Kita harapkan pengurus KONI yang baru ini jiwa sportif semua. Orang sportif itu salah satu lagi indikasinya, kalau ada hal tertentu disampaikannya, bukan dicakapkan di belakang. Karena kalau di belakang tidak kedengaran. Kalau sudah ada kedengaran tidak bisa diperbaiki dia. Kita bercakap di panjang warung ini tidak sampai. Kalau sampai pun boleh emosi sampai juga kan. Wah fitnahnya aku tuh dikata-katanya macam ini. Karena itu tadi kita tidak sportif untuk menyampaikannya secara langsung. Nah, ini latihlah KONI Batanghari saat ini untuk melakukan hal tersebut. Kami juga terima kasih kepada Pak Haji Arzanil dan seluruh pengurus KONI periode sebelumnya yang telah berbakti mengabdi bagi olahraga di Kabupaten Batanghari yang kita cintai ini. Sepanjang kuat anggarannya akan kita support. Anda tahu Batanghari ini banyak yang lebih baik Pak Budi ya. Karena kabupaten dah tua. Saya sering sampaikan Batanghari ini paling tua di Provinsi Jambi. Sudah 74 tahun umurnya. Bapak Ibu bayangkan kalau orang 74 tahun, asam uratnya mulai timbul, tensi lah tinggi-tinggi dikit, ya kan? Nah, eco-eco ada juga. Nah, jadi kalau tua itu banyak yang lebih baik, pasti perlu anggaran supaya umur tua gaya muda dia. Tapi itu pula kalau orang umur tua gaya muda nih kadang-kadang nambah pula bininya. Wah, hal pula ada bagi kita semua ya. Pak Kapolres, Bu Ketua Pengadilan, Pak Kajari, Pak Bro ya, dan Kadisbora, mari sama-sama kita dukung adik-adik kita ini supaya bisa mendedikasikan dirinya, supaya bisa mengabdikan dirinya untuk pengembangan olahraga di Kabupaten Batanghari yang kita cintai ini. Sekali lagi selamat kepada Saudara Trandi dan seluruh pengurus. Semoga kolaborasi di kita bersama bisa mendatangkan manfaat yang sangat besar bagi kemajuan Kabupaten Batanghari ke depannya. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih